Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pengkabelan dalam unshielded twisted pair atau biasa disingkat UTP. Ini adalah salah satu tipe kabelan yang mana untuk pengkabelannya itu dia ada dua mode ya, yaitu ada straight through dan juga crossover. Oke, kita akan lihat di sini contoh straight through dan juga crossover. Kalau misalnya straight through itu nanti kedua ujung kabelnya ada tipenya itu T568A, dua-duanya sama ya, kalau misalnya straight through, atau kalau misalnya kita pakai T568B, maka ujungnya juga dua-duanya sama T568B. Jadi kedua ujungnya itu tidak berbeda. Kita lihat di sini contohnya ya, kalau T568A itu urutannya adalah di sini ada hijau putih, kemudian hijau, ini orange putih, kemudian biru, biru putih, orange, dan kemudian coklat putih dan coklat. Ini tipe yang T568A. Sedangkan kalau T568B ini ada orange putih orange, hijau putih biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Jadi ini kedua ujungnya. Kalau kita pakai yang straight through, maka ujungnya urutan warnanya harus sama seperti ini ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai straight through yang T568B, maka ujungnya kedua-duanya harus sama seperti ini. Jadi kalau tipe kabel yang straight through ini biasanya digunakan host to network device. Misalnya dari laptop kita ke switch karena itu adalah dua perangkat yang berbeda ya, host itu komputer, kemudian network device-nya switch itu dia adalah perangkat yang berbeda, maka kita menggunakan straight through. Sedangkan kalau misalnya crossover, itu ujungnya mesti berbeda ya. Kalau misalnya salah satu ujungnya T568A, maka ujung satunya adalah T568B. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi antara perangkat yang sama, misalnya host to host, switch to switch, atau router to router. Atau bisa juga host to router. Kalau host to router juga menggunakan crossover ya, karena host router itu juga dia itu seperti semacam komputer gitu. Tapi itu adalah hal yang legacy ya atau jadul. Kalau yang zaman sekarang ini dia sudah bisa namanya pakai auto MDIX. Jadi auto MDIX ini adalah teknologi yang membuat perangkat itu sudah kenal nih. Oh, ujungku ini tipenya sama dengan saya atau berbeda ya. Ini dia network device, dia switch atau bukan ya. Jadi dia bisa menyesuaikan nanti ujungnya mau pakai port-portnya konfigurasinya seperti apa gitu. Jadi sudah ada yang namanya Auto MDX ini untuk otomatis dia menyesuaikan. Jadi kita bisa aja mengkonekkan host ke host menggunakan straight through, nanti dia bisa pakai Auto MDIX untuk dia menyesuaikan ujungnya. Itu bisa kalau yang perangkat terbaru saat ini ya, kalau ada Auto MDIX-nya. Lalu ada juga kabel tipe yang rollover, ini punya Cisco proprietary. Ini kalau kita mau melakukan konfigurasi ke perangkat, host ke serial port ini ya, ke konsol portnya menggunakan suatu adapter tertentu. Ini adalah straight through ya. Kenapa kita perlu pakai straight through? Misalnya aja di sini ada perangkatnya PC dan di sini ada hub. Kenapa kita perlu pakai straight through? Karena dia di sini itu ujung salurannya itu berbeda ya. Kalau di PC misalnya nomor satu ini dia awalnya adalah TX ini transmitter. Jadi dia transmitter, ini juga transmitter. Ini untuk transmitter positifnya, ini transmitter negatifnya. Kemudian di sini ada receiver. Dan receiver yang negatif dia yang di sini ya, receiver plus ini receiver minusnya. Sedangkan kalau di hub itu dia kebalikannya. Kalau yang di nomor satu di sini jalur nomor satu dia adalah receivernya dan ini receivernya dan transmitternya dia ada di jalur 3 dan transmitter yang negatif dia di jalur 6. Nah karena dia pakai straight maka dia nyampe ya pesannya ya. Ini dari transmitter dikirim sampai diterima di receiver gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai straight through untuk yang sama-sama PC, kalau sama-sama PC misalnya, kalau ini PC maka di sini itu juga transmitter. Ini transmitter ya, transmitter ketemu transmitter nggak gathok istilahnya ya. Kalau nggak gathok maka pesannya tidak akan sampai gitu. Jadi kalau misalnya di sini pakainya beda, PC dengan hub atau PC dengan switch, kita pakai straight through karena ujungnya ini memang berbeda. Letak transmitter dan receivernya itu berbeda. Sedangkan kalau misalnya perangkat yang kita gunakan sama, di sini contohnya adalah sama-sama PC, maka di sini ujung nomor satunya sama-sama transmitter ya di bagian female-nya, maka kita perlu menggunakan crossover agar ketika nanti transmitter itu datanya dikirim lewat transmitter sini, maka akan diterima di bagian receiver di port nomor yang 3 ini ya. Jadi seperti itu kenapa kita menggunakan crossover untuk perangkat yang sama agar nyambung antara transmitter dan juga jalur receivernya yang ada di sini.
Itu sederhananya, kalau terkait dengan bagaimana cara melakukan pengkabelan atau crimpingnya, kalian bisa lihat video-video ada banyak contohnya di YouTube ya. Silakan bisa dipelajari atau bahkan kalian mungkin bisa praktik sendiri di rumah, beli kabel dan juga beli alat crimpingnya. Mungkin itu dulu terkait dengan fisika layar dan juga UTP cabling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.